Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, pada hari ini bertemu dengan Miss Marta dalam pertemuan kedua, yakni dalam materi pelajaran IPA. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan membahas terkait mengenai alat indera pada manusia. Nah, sebelumnya apa saja sih alat indera pada manusia yang kalian ketahui? Ya, pasti kalian pernah dengar. Ada mata, ada hidung, ada lidah, ada kulit, dan yang terakhir adalah telinga. Nah, anak-anak, pada hari ini Miss akan membahas satu alat indera, yakni pada telinga. Oke, pembahasan apa saja yang akan dibahas? Ya, di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama, bagian dan cara kerja telinga. Yang kedua, kepekaan telinga sebagai indera pendengar dan penyakitnya. Dan yang ketiga, cara memelihara telinga. Oke, langsung saja, yakni bagian dan cara kerja telinga. Nah, sebelum kalian mengetahui itu, apa sih telinga itu sendiri? Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi atau suara dengan telinga ya anak-anak. Ya, selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian ya anak-anak, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, nah di sini adalah gambarnya mengenai bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Oke, sudah terlihat dengan jelas ya anak-anak. Di sini ibu perbesarkan gambarnya. Oke, di sana ada telinga luar, yakni ada daun telinga, daun telinga dengan liang telinga. Nah, daun telinga ini dia berfungsi sebagai menangkap getaran bunyi. Yang kedua, ada telinga tengah. Nah, di telinga tengah ini dia ada tulang-tulang pendengaran, teman-teman, ya anak-anak ya. Nah, berfungsi sebagai apa? Dia meneruskan getaran bunyi yang masuk melalui daun telinga, yaitu untuk diteruskannya ke koklea. Nah, di tulang-tulang pendengaran ini dia terbagi menjadi 3 macam, yakni ada tulang martil, ada tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Oke, selanjutnya juga ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini merupakan bagian telinga tengah ya. Dia berfungsi sebagai menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran yang ibu sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada telinga dalam. Nah, telinga dalam di situ terbagi menjadi ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 bagian. Di sana ada saluran setengah lingkaran, yakni berfungsi sebagai membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga ada koklea. Nah, koklea itu sama halnya seperti rumah siput ya anak-anak, nama lain dari rumah siput. Dia berfungsi sebagai menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir adalah saluran eustasius. Dia berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Wah, ternyata panca indera telinga ini dia berhubungan sama sistem apa? Sistem pencernaan kita ya anak-anak. Nah, oke, setelah kalian mengetahui bagian-bagian telinga, apa aja sih proses mendengar itu? Oke, yang pertama
Getaran dari sumber bunyi. Oke, di sini maksudnya adalah getaran dari sumber bunyi itu bisa jadi suara yang kalian dengar yang berasal dari luar itu nanti akan ditangkap oleh daun telinga ya nak ya. Suaranya nanti atau bunyi tersebut akan masuk pertama kali melalui daun telinga dulu. Setelah itu gelombang bunyi tersebut merambat di liang telinga. Selanjutnya, bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Setelah dia menggetarkan gendang telinga, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Jadi di tulang-tulang pendengaran tadi ada tulang apa saja? Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, setelah itu dia akan masuk ke koklea atau rumah sifut. Nah, di sana nanti terjadilah proses penangkapan getaran dari tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, setelah diterima oleh saraf pendengaran, selanjutnya dia di saraf pendengaran akan mengirimkan rangsangan bunyi tersebut ke otak. Nah, nanti otak kita akan menerjemahkan bunyi apa yang akan kita dengar. Begitu anak-anak, ketika sudah direspon oleh otak, oh iya, saya tadi sudah mendengarkan bunyi apa ya? Tadi ada bunyi suara lonceng sekolah seperti itu ya. Jadi tergantung ya anak-anak bunyi apa saja yang nanti akan kalian dengar melalui apa? Melalui alat indera kalian yakni pada telinga. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya bagian kedua, kepekaan telinga sebagai indera pendengar dan beberapa penyakitnya. Oke. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga atau sampai 20.000 Hz frekuensinya ya. Wow, jangkauannya seperti itu ya anak-anak. Dan kemampuan orang mendengar itu memang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Nah, jadi kita tidak bisa disamakan anak-anak. Jika seperti usia orang yang sudah pikun atau orang yang sudah tua, yang pastinya dia mendengarnya sudah tidak senormal mereka seperti pada saat remaja ataupun dewasa. Ya, jadi mungkin agak tuli begitu ya nak ya. Jadi sistem pendengarnya kurang baik. Nah, di sini ada beberapa penyakit telinga yang kalian bisa ketahui, yakni ada tuli, ada infeksi telinga, dan conge. Selanjutnya, ya ada cara memelihara telinga. Nah, di sini ibu ya cuma memasukin ada 3. Yang pastinya yang pertama jangan sering-sering mendengarkan bunyi yang sangat keras. Misalnya contoh pada saat kalian menghidupkan speaker lagu ya. Nah, kalau bisa suara musiknya jangan terlalu keras, itu juga akan merusak gendang pada telinga kalian. Nah, apanya yang rusak? Jadi selaput gendang telinga kalian akan pecah nantinya. Yang kedua, hindari benturan keras ya. Dan yang ketiga, jaga kebersihan telinga. Oke, yang pastinya kalian pasti melakukan rutin setiap hari ya anak-anak untuk membersihkan telinga kalian. Jadi jangan membersihkan telinga bagian dalamnya saja ya, tapi telinga bagian luarnya juga harus dibersihkan secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Nah, sebelum memasuki tugas, nanti kalian bisa tanyakan kepada Miss Marta terkait materi penjelasan tadi, apa saja yang masih belum dipahami. Ketika semuanya sudah paham, ada 3 statement dalam tugas pada hari ini. Yang pertama, buatlah rangkuman singkat di buku catatan kalian mengenai alat indera pada telinga. Jadi, apa saja yang Miss jelaskan tadi, kalian buat sebuah resume ya atau rangkuman untuk kalian sebagai pengingat. Jadi ketika ada ulangan, kalian bisa membuka catatan kecil kalian di buku catatan. Dan yang kedua, silakan nanti kalian kerjakan latihan
pertanyaan, sebuah soal kuis yang Miss Marta sudah buat. Nanti Miss akan sharekan langsung melalui Telegram. Kalian cukup mengklikkan saja jawaban yang benarnya, dan nanti Miss mohon sebelum kalian menjawab soal tersebut, kalian menggunakan username Telegramnya ya anak-anak. Username Telegramnya itu di bagian pengaturan nama Telegram kalian itu menggunakan nama lengkap kalian masing-masing. Agar apa? Agar Miss bisa melihat hasilnya, siapa saja yang sudah menjawab. Jadi di situ Miss tidak susah untuk mencari namanya siapa saja yang sudah menjawab ya. Oke, sekian dari Miss Marta. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.